memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang. Shalom sidang jemaat, selamat berjumpa. Dan baiklah, sebelumnya kami akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama. Satukan hati kita. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Kami sangat berterima kasih kepadamu, sebab Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kami mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, urapan yang datang dari surga kami dambakan pada saat ini, agar Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami menyambut berkat-Mu pada saat ini di dalam satu nama yang kami kenal, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan satu tema yang baru, di mana kita akan ambil tema itu yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 bagian pertama saja. Kita baca bareng-bareng sampai di kata bagian kemenangannya. Jadi di tengah-tengah saja. Firman Tuhan katakan 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sampai di situ. Saudara, perhatikanlah kebenaran ini baik-baik. Firman Tuhan katakan Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Mari kita perhatikan kata selalu. Kata selalu berarti Tuhan mau saudara dan saya benar-benar dalam menanggulangi kenyataan hidup ini tetap hidup senantiasa dalam kemenangannya. Dan untuk itu firman Tuhan memberikan alasan. Tuhan menyatakan bahwa Dia sudah menang. Yesus sudah menang di atas segala-galanya. Ia menang di atas pencobaan. Ia menang di atas segala penderitaan. Bahkan firman sudah memberitahu kepada saudara dan saya, Ia sudah menang di atas maut. Untuk itu, Dia punya kekuatan kuasa untuk selalu menganugerahkan kemenangan itu kepada saudara dan kepada saya. Dan di dalam kebenaran ini, biarlah kami boleh mencari tahu bersama-sama rahasia bagaimana saudara dan saya bisa selalu hidup dalam kemenangannya. Kami akan masuk dalam poin yang pertama. Baik, rahasia pertama, kita kembali kepada teks tema kami. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas kepada saudara dan kepada saya. Saya ulang akan baca kebenaran ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Satu hal yang saya ingin tekankan pada saat ini, di mana firman Tuhan katakan Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini adalah firman, dan biarlah kata-kata kebenaran ini kami imani, dan kami belajar selalu memperkatakan firman ini dalam kehidupan saat seperti ini. Saudara, dalam segala kenyataan hidup yang ada, belajar mengucapkan kata-kata firman ini, karena firman adalah satu kebenaran.
Dan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita, waktu kita mengimani, waktu kita memperkatakan. Yuk kita belajar sama-sama memperkatakan kata-kata kebenaran ini. Saya akan coba mengungkapkan kalimat ini, dan kemudian saudara bareng-bareng kita akan ucapkan kembali sebagai wujud pernyataan kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Ikuti saya akan coba mengungkapkan kalimat ini, dan saudara bersama-sama dengan saya kembali kita ucapkan bersama dengan keyakinan bahwa perkataan firman ini mengandung satu kuasa yang luar biasa. Oke, siapkan diri saudara. Firman Tuhan katakan, saya akan coba bersama-sama menolong saudara bagaimana kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Oke, 1, 2, 3. Kristus selalu membawa kami ke dalam jalan kemenangannya. Berulang-ulang katakan kebenaran ini. Waktu saudara mengalami tekanan, waktu saudara mengalami kenyataan hidup yang ada yang menindih saudara, katakan, Kristus, Engkau selalu membawa aku ke dalam jalan kemenangannya. Dan saya begitu yakin bahwa saudara dan saya akan menikmati kuasa dari keyakinan saudara memperkatakan firman. Bagian yang kedua, firman memberitahu tentang bagaimana saudara harus meyakini tentang kemenangan Kristus di atas maut. Memang saudara, kami tahu, semua kami mengenali Kristus mati. Kami baru memperingatinya, bahkan kami akan memperingati di mana dia memang mati tapi bangkit, bahkan baru kami memperingati dia naik kembali ke surga. Dengan demikian, kebenaran memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada kita semua bahwa Kristus sudah menang di atas maut, dan kemenangannya sudah dikaruniakan kepada saudara dan kepada saya. Sekarang saya ingin menolong kepada saudara. Kalau Kristus itu sudah telah mengaruniakan kemenangannya kepada saudara dan saya, kalau kita masih loyo lah, masih kalah, masih rasa tidak ada jalan keluar, yang salah siapa? Pasti diri kita, bukan? Karena dia telah mengaruniakannya. Firman memberitahu kepada saudara dengan satu kepastian bahwa Kristus telah menang di atas maut, dan kemenangannya dikaruniakan kepada saudara dan kepada saya. Dan kita sambut kemenangan itu, nikmati kemenangan yang datang dari Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat rahasia yang berikutnya, di mana kemenangan itu sudah dikaruniakan oleh Allah, dan apa yang harus kita menyikapinya dalam hal ini. Yuk kita akan bersama-sama perhatikan bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga. Firman memberitahu kepada saudara bahwa kita belajar bersama-sama menghormati hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian. Kalau saudara cukup teliti mempelajari kebenaran ini, dikatakan bahwa hari Sabat adalah hari yang ketujuh, hari perhentian yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ingin menolong saudara, ingin menolong saya di saat dia berhenti pada hari yang ketujuh. Apa yang Tuhan kerjakan? Dia hanya ingin memberkati. Firman Tuhan memberitahu itu di dalam kitab Kejadian. Sejak di dalam awal penciptaan, Allah menciptakan segalanya 6 hari berturut-turut. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari perhentian, di mana firman mencatat ia memberkati dan menguduskan pada hari yang ketujuh. Saya yakin berkat itu ada berkat yang luar biasa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, bahkan kemenangan sudah dikaruniakan oleh Allah pada saat hari perhentian itu. Untuk itu, kami sifatnya boleh saya katakan wajib untuk beribadah. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Setelah saya mengenali kebenaran ini selama
puluhan tahun saya mengenali kebenaran ini sejak tahun 71. Saudara, satu hal yang saudara perlu tahu, belum pernah saya tidak beribadah untuk benar-benar menghargakan hari perhentian. Dan saya menikmati kekuatan Allah, menikmati damai sejahtera Allah, menikmati berkat kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Baik, sekarang kita masuk ke rahasia yang ketiga. Untuk bagaimana saudara bisa selalu hidup dalam kemenangan. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara, di mana waktu kita belajar menghormati hari Sabat, hari perhentian itu, pada hari itu saudara akan menikmati apa yang firman Allah janjikan. Kita akan bersama-sama coba perhatikan ayat firman Allah yang terdapat di dalam Yesaya 58. Yuk kita akan sama-sama perhatikan satu ayat saja yang terdapat di dalam Yesaya 58. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan kepada saya akan coba baca buat saudara. Firman Tuhan katakan, apabila sudah ketemu Yesaya 58 ayat 13. Saya akan baca buat saudara, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, dan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara perhatikan, firman Tuhan memberikan jaminan yang dapat kita baca ayat ke-14. Dan saya minta kali ini semua kita akan baca bersama-sama 14 dari Yesaya 58 2-3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab perhatikan baik-baik, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Pegang itu janji. Waktu kita belajar menghormati hari perhentian, waktu kita belajar untuk menghormati hari di mana hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan, firman memberitahu kepada saudara, Ia akan membawa saudara untuk melintasi bukit-bukit dengan penuh kemenangan, dengan satu jaminan. Saudara dan saya di dalam menghadapi semua kenyataan hidup yang ada, mungkin itu merupakan suatu tekanan, mungkin itu merupakan suatu tindihan, tetapi ingat baik-baik, Tuhan memberikan satu jaminan. Dia akan menolong saudara, menolong saya, siap untuk melakukan suatu pernyataan yang luar biasa, akan membawa kita melintasi semua kenyataan hidup yang ada dengan kendaraan kemenangannya. Dan itu yang dijanjikan kepada saudara. Terima itu kebenaran, dan kita mau sambut kebenaran itu sehingga kita selalu dapat hidup dalam kemenangan. Rahasia yang keempat, kalau saudara dan saya rindu selalu hidup dalam kemenangannya, Tuhan memberitahu dengan sangat jelas, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan yang sangat jelas adalah tentang pertempuran antara Daud dan Goliat. Firman Tuhan menyatakan, yuk kita baca bareng-bareng dalam peristiwa itu untuk mengingat kembali apa yang Tuhan ajarkan melewati firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel 17. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-45. Yuk baca sama-sama. 1 Samuel 17, 45, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu dia belajar mengandalkan nama Tuhan, maka firman mencatat dengan sangat luar biasa, Daud dikaruniai kemenangan. Dan ternyata lebih lanjut firman Tuhan katakan, saya senang dengan perkataan ayat 46. Yuk, saya akan coba baca buat saudara. Firman Tuhan katakan ayat 46 pada pasal yang sama. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkannya engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Apa tujuannya? Kita lihat alasan yang diberikannya di dalam ayat yang terakhir, ayat 46 ini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, inilah tiba saatnya di mana dalam kondisi yang banyak orang-orang merasa tertekan, tidak mengerti lagi jalan keluar apa yang harus dilakukannya, saudara harus muncul sebagai pemenang. Saudara harus menolong mereka, meyakinkan kepada mereka, waktu kita belajar mengandalkan Tuhan, dipastikan kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita menikmati apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara. Saya meyakini bahwa peristiwa tentang Daud ini dicatat oleh Allah bukan sekedar sebagai suatu dongeng atau suatu cerita begitu saja, tetapi Allah ingin menanamkan kebenaran kepada saudara bahwa waktu kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Kemenangan itu menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah saudara, izinkan Tuhan yang berperang ganti kita, karena Dia menjamin kemenangan yang datang dari Tuhan. Oke saudara, bagian yang terakhir yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan kepada saya, bagaimana saudara dan saya dapat selalu berada dan berjalan di dalam kemenangan. Rahasia yang terakhir firman Tuhan katakan, kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, seorang raja yang bernama Yosafat menyenangkan sekali. Firman ini dicatat untuk mengajar saudara dan saya dalam bagaimana Yosafat menyikapi, menjalani kehidupannya waktu dia mendapat tantangan dari musuh yang akan menyerangnya. Firman Tuhan katakan, yuk kita akan coba lihat kisah ini bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20. Kita akan baca bersama-sama rahasia ayat yang ke-18, bagaimana Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya melalui ayat 18. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara. Waktu Yosafat menghadapi tantangan, dikatakan di dalam kisah ini Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir menyatu. Dan Yosafat tahu tepat bahwa mereka yang bergabung ini adalah tentara yang sangat besar jumlahnya dan sangat tidak dimungkinkan bahwa dia akan melawan, membalas serangan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat kiranya menjadi pelajaran buat saudara, menjadi pelajaran buat saya. Firman mengajar, dikatakan di dalam kebenaran ini, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai dia tersungkur di bawah kakinya dan sampai mencium tanah, dan seluruh umat Allah
ikut melakukan apa yang raja mereka lakukan. Dan kalau saudara perhatikan kisahnya luar biasa. Saudara akan melihat kenyataan yang sangat luar biasa. Mulai di dalam kebenaran firman-Nya dikatakan di sini, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan di dalam kebenaran ini, ayat yang ke-22 kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Yosafat belajar dan umat Allah belajar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Allah sendiri yang bertindak. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, maka perhatikan baik-baik, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lebih lanjut, saudara perhatikan karya Tuhan yang luar biasa melewati kebenaran ayat yang ke-23. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpaskan dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakannya penduduk Seir, perhatikan apa yang Tuhan bisa perbuat. Mereka saling bunuh-membunuh. Saudara, itu sesuatu pelajaran yang harus kita pelajari. Ternyata saudara, mereka sebenarnya suatu rekan di mana mereka akan menyerang umat Allah. Tetapi waktu kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, luar biasa. Tuhan yang sekali lagi saya katakan berperang ganti kita. Ternyata Tuhan berperang ganti umatnya, di mana yang luar biasa dikatakan Bani Amon dan Moab pada waktu itu berusaha menyerang kelompok mereka sendiri. Itulah orang-orang dari, dikatakan di sini, pegunungan Seir. Dan setelah mereka dapat menumpas orang-orang pegunungan Seir, yang luar biasa yang Tuhan bisa perbuat, dikatakan di dalam ayat 23 bagian terakhir yang sudah kami baca tadi, dikatakan mereka kemudian saling bunuh-membunuh sendiri. Dan keluar biasaan itu diungkapkan sebagai satu penutup. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Yuk kita sama-sama perhatikan apa yang Tuhan perbuat. Kita lihat kebenaran ini luar biasa. Di ayat 24 saya akan coba membacakan ayat ini buat saudara. Simak baik-baik ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Apa yang mereka temui? Tampaklah semuanya telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya yang harus berperang adalah umat Allah di bawah pimpinan Raja Yosafat. Tetapi apa yang Tuhan perbuat waktu kita belajar, waktu umat Allah ini belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maka firman mencatat pada waktu umat Allah datang ke tempat pertempuran itu, mereka nampak semuanya telah menjadi bangkai. Apakah mereka berperang? Tidak. Saudara perhatikan baik-baik, mereka saling berperang sendiri. Mereka saling bunuh-membunuh. Dan saya meyakini karena campur tangan Allah yang luar biasa. Umat Allah waktu belajar merendahkan diri, ternyata firman mengatakan mereka sudah berperang satu dengan yang lain. Dan mereka telah menjadi bangkai. Dan firman Tuhan katakan Yosafat dan rakyatnya tinggal menikmati pencerahan. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, biarlah kita boleh belajar bersama-sama dan jangan pernah melupakan bahwa firman Tuhan katakan ia selalu, Tuhan ingin senantiasa saudara dan saya ditemui di dalam kemenangannya. Dan untuk mengakhiri ini, baiklah sekali lagi kami belajar untuk memperkatakan firman, agar saudara dan saya dalam menghadapi semua kenyataan yang masih mungkin menekan kita,
kita akan bersama-sama perkatakan firman Allah untuk menutup acara ini. Yuk, silahkan bersama-sama mengikuti saya kembali. Apa yang teks tema kami mengatakan di dalam kebenaran ini. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 bagian pertama saja. Yuk, ikuti saya bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sekali lagi, Kristus selalu membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Amin. Kita merendahkan diri. Kami akan berdoa, kiranya segala ungkapan, ucapan, kata-kata iman saudara yang memperkatakan firman akan terwujud dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kami merendahkan diri. Bapa, kami menyapa Engkau dan kami meyakini apa yang firman Allah katakan. Mampukan kami untuk tetap memperkatakan firman, bahwa Engkau selalu membawa kami ke dalam jalan kemenangan. Engkau menghendaki supaya setiap pribadi kami hidup senantiasa dalam kemenangan Allah. Dan kiranya Allah Roh Kudus, Allah penolong, Allah kekuatan, Engkau akan menaungi setiap pribadi kami, agar kami boleh tetap Kau temui dalam kemenangan. Dan kiranya berkat kasih karunia-Mu akan menyertai setiap pribadi kami, sebab kami sudah menyambut berkat kemenangan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam